الفائدة بأن تعلم الفائدة الاتفاق والاستفادة نافع اندفاع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدعاء على الخير والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله وابتغاء مرضات ربه سبحانه وتعالى وإلى حضرة الله ولسنة رسول الله بعد جميع إخواننا المسلمين أولياء بالإسلام أجمعين. أنا وسننا روي الإمام النووي سر جميع إخوانه والدينا ديكم محمد بن سليمان سنن الله الحرب جعفر بن سنن سكاب أبي بعلوي بن سكاب سنن القادر سنن سكاب محسن الخيام سنن الحمد القادر سنن سكاب سنن جميع إخوانه والدينا والديكم محمد ديكم من المسلمين أجمعين من هذا المجلس وهذا المسجد سابقا أن الله يديك الشام بالرحمة والمغفرة ويسكن بالجنة يعني درجات الجنة جنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرج ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Kita masuk pada hadis yang ke-6 yang diriwayatkan dari sahabat yang agung, sahabat yang mulia, Sayyidina Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi bersabda, innal halala, sesungguhnya sesuatu yang halal, bayyinun, adalah sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang terang. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram, bayyinun, adalah sesuatu yang jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada mushtabihat, sesuatu yang syubhat. Syubhat itu rancu, sesuatu yang rancu antara halal dan haram. Tidak bisa disebut halal, juga tidak bisa disebut haram. Ini namanya syubhat, atau sesuatu yang rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana sesuatu yang rancu tersebut tidak diketahui kebanyakan dari manusia. Di hadis ini Nabi SAW menjelaskan 3 hal. Pertama, halal. Sesuatu yang halal itu sudah jelas. Sesuatu yang halal seperti misal kita kerja, kerjaannya halal, dapat upahnya halal. Kemudian dibuat beli
bahan makanan dimasak, tempe kah atau apa, halal, jelas. Begitu juga wa innal haram bayyinun, sesuatu yang haram itu juga jelas. Sesuatu yang halal jelas dan sesuatu yang haram juga jelas. Ini tidak hanya pada makanan, tapi dalam seluruh hal. Sebisa mungkin wajib bagi kita untuk menghindari sesuatu yang haram dan berusaha melakukan yang halal, baik dalam pakaian, dalam pandangan, dalam penglihatan, dalam pendengaran dan seterusnya. Lebih-lebih masalah makanan. Kenapa? Karena makanan ini adalah inti dari semuanya. Kalau kita teliti, Nabi Adam itu di dalam surga sudah dalam kenikmatan yang luar biasa, itu bisa keluar dari surga gara-gara makanan yang haram, yaitu buah khuldi, dilarang dimakan. Nabi Adam malah sama Siti Hawa melanggar. Nih, walaupun itu ceritanya panjang. Gara-gara makanan yang di surga bisa keluar dari surga, apalagi yang di luar surga, di dunia makanannya nggak dijaga, nggak peduli yang halal, nggak peduli yang haram, pokoknya yang penting dapat banyak. Nah ini kira-kira bagaimana nih? Yang di dalam surga aja kalau makan makanannya haram, larangannya dilanggar, keluar kok, apalagi yang di luar surga makanannya dari makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Manhajus Sawi disebutkan, beliau menerangkan, i'lam alal jumlah annal mahdura minal haram idlamul qalb wal madlubu minal halal tanwiruh. Ketahuilah secara global sesuatu yang dilarang dari yang haram. Kenapa kok dilarang haram itu? Makanan kah atau lainnya kok dilarang itu kenapa? Karena idlamul qalbi bisa menjadikan hati kita gelap. Kalau sudah hati itu gelap, maka malas ibadah. Ibadah itu berat badannya dijak ibadah. Kalaupun bisa, tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah. Biasanya malas sudah, hati gelap, akhirnya ibadah itu berat. Ibadah itu terasa berat sekali, seperti orang yang kesulitan cari jalan di kegelapan. Jalannya merangkak lambat, pelan-pelan meraba-raba, tidak nyampe-nyampe. Begitu juga orang itu kalau makanannya haram. Kenapa kok haram itu dilarang sama agama? Karena itu membahayakan diri kita. Hati kita jadi gelap, akhirnya ibadah itu ngerangkak, males. Berat sekali badan diajak ibadah. Sebaliknya, kenapa kita disuruh mencari yang halal? Karena tanwiruh, intinya itu agar hatinya semakin bercahaya. Sehingga kalau hati itu diberi makanan halal masuk ke tubuh, hati itu akan jadi bersih dan bercahaya. Kalau sudah hati bersih, maka ibadah itu ringan. Kalau sudah ringan ibadah, nanti lama-kelamaan akan menikmati nikmatnya ibadah. Itu intisari kenapa kita disuruh dalam agama harus cari yang halal, baik dalam makanan, dalam penglihatan dan lain-lain. Berusaha untuk melakukan yang halal. Kemudian antara halal dan haram ini ada yang namanya mustabihat. Mustabihat itu
sesuatu yang rancu tadi itu tidak bisa dihukumi halal, juga tidak bisa dihukumi haram. Nah, yang syubhat ini, sesuatu yang rancu ini kebanyakan tidak diketahui oleh manusia. Karena itu kalau orang-orang soleh dulu itu Pak, makan ayam misalnya, kalau dia tidak tahu yang menyembelih siapa, dia tidak mau makan. Walaupun secara hukum fikih dohir halal itu. Beli di pasar ayam yang tidak jelas siapa yang menyembelih, itu secara hukum fikih halal. Akan tetapi kalau orang yang soleh mereka tidak mau kecuali tahu siapa yang menyembelih dan sembelihannya benar. Jelas tahu baru menurut mereka halal yang bayyin, halal yang jelas. Kalau tidak mereka tidak mau makan. Karena itu para ulama-ulama dulu itu mereka, apalagi di daerah Tarim Yaman itu, orang jajan di warung itu termasuk aib. Sebagian orang sholat itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena yang dijual di situ pengolahannya kita tidak tahu. Apakah benar cara nyembelihnya, sudah benar apa belum? Kalau sembelihannya salah kan jadinya bangkai haram. Sampai seperti itu. Bahkan mereka kalau jajan itu lihat tanda-tanda dulu. Karena itu Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dhahirul yadi wal Islam sababani kafiyani fi hilil mal khususan fi hadaz zaman idza lam yakun lahuma mudafi'. Kalau di zaman akhir sekarang ini, kalau kita mau meniru seperti orang-orang dulu itu, waduh ya tersiksa itu. Tersiksa. Wes semuanya sudah kita tidak tahu. Apalagi yang kalau yang makanan-makanan dari pabrik itu, waduh itu asli semua bahannya halal semua apa tidak, kita tidak tahu. Ini sebetulnya masuknya syubhat. Karena kita tidak tahu ini buatnya benar tidak ada campuran-campuran yang haram dimasukkan itu, ada apa tidak, kita tidak tahu. Maka minimal sekarang itu kita lihat kalau di produk-produk itu ada label halal dari MUI, minimal itu sebagai apa, pegangan bagi kita kalau makanan itu benar-benar halal. Kalau tidak ada label dari MUI misalnya, maka hendaknya dijauhi untuk berhati-hati tadi itu, biar tidak jatuh pada sesuatu yang syubhat. Begitu juga kata Habib Abdul Haddad itu, kalau kita misalkan makan di warung itu lihat orangnya. Contoh misalnya ada warung, ada apa, yang perempuan pakai jilbab, oh berarti insya Allah halal makanannya. Tanda dohir aja cukup kalau di zaman sekarang itu. Warung yang satu jilbaban, yang satu tidak jilbaban, yang satu tatoan, yang satu tidak tatoan, yang satu pakai kopiah, pakai songkok, yang satu tidak. Ini kalau misalkan kita ketemu pilihan semacam ini, kalau bisa pilih yang dohirnya bagus, karena ad-dohir ya dulu alal batin, karena dohir itu bisa jadi tanda insya Allah yang dijual di situ lebih bagus, lebih terjaga. Walaupun lebih enak yang sebelah, oh sebelahnya ini orangnya apa, apalagi sampean kenal orangnya apa, kadang sholat, kadang tidak sholat, terus tidak karu-karuan, sampean tahu, wah, dan dia jaga agamanya sendiri aja tidak bisa, apalagi jaga agama orang lain. Makanan yang dimakan orang lain, kira-kira dia jaga enggak itu kehalalannya benar? Jangan-jangan tidak dijaga itu, sementing tidak ada yang tahu. Ternyata kambingnya kambing yang dari bangkai yang salah nyembelihnya, atau yang dicampuri macam-macam yang tidak halal di situ. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kalau di zaman sekarang ini sebetulnya yang syubhat itu banyak dan kita kebanyakan tidak tahu, terutama produk-produk itu tadi. Karena itu minimal dohirnya kalau produk itu ada label halalnya dari MUI. Terus kalau kita di warung atau apa, kita pilih yang orangnya kelihatannya lebih bagus, lebih taat. Kalau kita tidak kenal, kalau kita kenal maka pilih orang yang buka warung yang dia ini ahli sholat, orang yang lebih soleh, walaupun rasanya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena itu adalah tanda makanan yang di situ adalah terjaga halalnya.
Bukan berarti yang tadi itu, oh ini yang nggak ahli sholat dia berarti yang dijual itu haram. Bukan. Ini untuk menjaga kita agar tidak terjerumus dengan yang subhat sampai ke yang haram nanti. Itu cuman untuk menjaga diri, ya. Jaga diri mencari yang lebih bagus, yang lebih terjaga kehalalannya, karena ini adalah makanan yang akan masuk ke tubuh kita, diproses jadi darah dan jadi daging, yang mana darah dan daging ini akan berada di tubuh kita terus. Nih. Maka pilih yang paling bagus. Karena itu jangankan yang masalah makanan ya. Orang dulu itu Pak, ada namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini Masya Allah, ketika di Mekah itu tidak mau minum air zam-zam. Tidak mau minum air zam-zam. Ketika ditanya, ala tashrab min ma'i zam-zam, wahai Imam Ibrahim bin Adham, apakah kamu nggak mau ini minum air zam-zam? Air zam-zam kan luar biasa. Air yang paling bagus di muka bumi itu air zam-zam. Air yang luar biasa. Maka dijawab oleh beliau, lau kana li dalwan la syaribtu. Andaikan aku punya timba dan aku bisa mengambil dengan timbaku sendiri, maka aku akan minum air itu. Tapi karena ini kerannya dipasang oleh pemerintah, dipasang dengan fasilitas ini, saya tidak tahu ini kerannya ini dari harta yang halal apa tidak. Saya tidak tahu, saya tidak mau minum. Sampai seperti itu Pak. Ya Allah. Kenapa? Karena kerannya di air zam-zam itu sudah tidak diketahui ini dari mana, yang masang siapa, apakah dari harta yang halal atau dari harta yang tidak halal. Sampai seperti itu. Masya Allah. Karena itu halal, haram, subhat ini adalah 3 hal yang selalu akan kita hadapi, yang selalu ada di depan kita. Karena itu jaga diri kita dari yang haram, lebih-lebih kalau bisa jaga dari yang subhat sekalipun dijaga. Minimal ya yang haram itu. Kalau haram jangan. Subhat kalau bisa dihindari. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang ulama besar itu, beliau sampai membagi manusia di hadapan kita itu ada tiga golongan. Yang pertama, syakhsun ma'rufun indaka bil khair was shalah, fakul min tu'amihi wa amilhu. Manusia, tetangga kah, teman kah, atau semuanya ini di depan kita itu hukumnya ada 3. Ada orang yang kita kenal dia ini orang baik, orang soleh. Maka kalau orang ketemu orang seperti ini, mau teman, mau tetangga, mau kita tidak kenal tapi tahu kita ini orang soleh, udah makan dari makanannya, pasti halal sudah, karena dia orang soleh. Ini pertama. Yang kedua, syakhsun majhul, orang yang kita tidak kenal, dia ini orang soleh apa tidak, ahli sholat, ahli ibadah apa tidak, kita tidak tahu. Maka kalau kita diberi makanan oleh orang yang semacam ini, lebih baik ditanya. Anjurannya itu ditanya, tapi sekira tidak menjadikan dia tersinggung. Nah, ini siapa sampai ini dari mana makanannya? Maaf ya, saya tak tanya. Makanannya ini dari mana? Intinya ditanya. Nah, sekira ada tanda-tanda kalau makanan itu adalah dari hasil yang halal. Dianjurkan, tapi tidak wajib. Nah, kalau bisa tanya, tapi kalau tidak berani ya sudah. Diterima, nanti disudahkan yang lain juga boleh. Yang ketiga, orang yang dia ini sudah jelas orang yang enggak soleh atau orang yang ahli maksiat, bandar narkoba, bandar togel, atau orang yang ahli mabuk misalkan, ahli maksiat ini itu. Nah, kita dikasih hadiah sama dia. Maka orang yang semacam ini, misalkan dia usahanya cuma dari judi, tidak ada usaha lain, maka jelas seperti ini jangan diterima. Jelas itu adalah harta yang al-haram bayyin tadi itu, haram yang sudah jelas.
Beda kalau dia ini punya usaha yang banyak. Dia ahli judi, bandar togel misalnya. Atau punya usaha yang haram, jual minuman keras dan lain-lain. Tapi dia juga punya usaha showroom mobil misalkan, atau toko atau apa gitu. Jadi antara dia ini usahanya ada halal, ada haram. Maka yang seperti ini lebih baik jangan diterima. Ini namanya syubhat. Nah, ya ini yang dikasihkan saya ini dari hasil judinya apa dari hasil showroomnya, tokonya, kan tidak tahu. Nah, kalau tidak diketahui seperti ini berarti sesuatu yang syubhat yang hendaknya dihindari. Ini. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu saking berhati-hati di dalam masalah makanan dan lainnya ini untuk menghindari yang syubhat, menghindari yang haram, biar betul-betul halal. Beliau sampai mengatakan apa? Kunna nad'u tis'ata asyaril halal makhafatan minal wuqu'i fil haram. Kami, kata beliau, kami itu meninggalkan 90% sesuatu yang halal karena khawatir nanti jatuh kepada yang haram. Yang halal tapi sekira bisa menjerumuskan ke yang haram, itu ditinggal. 90% sesuatu yang halal kami tinggal biar tidak terjerumus kepada yang haram. Masya Allah, ini orang-orang dulu. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak juga sama. Beliau sampai mengatakan la an arudda dirhaman min syubhah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alf wa mi'ati alfin ila an adda ila sab'i mi'ati alf. Aku menolak pemberian dari sesuatu yang syubhat. Syubhat itu tidak diketahui tadi itu halal apa haram, ini dikasih hadiah. Menolak 1 rupiah atau 1 dirham. Nah, sekarang mudahnya 1 rupiah atau 5.000 misalkan dikasih orang tapi tidak jelas orang ini dia kerjaannya ada yang halal ada yang haram. Nah, ini uang ini dari halal apa yang haram, ini syubhat. Ini ditolak itu lebih bagus daripada kita sedekah 5 juta atau 5 juta atau 7 juta pahalanya itu. Jadi menolak sesuatu yang syubhat itu lebih utama daripada kita sedekah sebanyak itu. Kenapa? Karena itu tadi, untuk menjaga diri kita jangan sampai jatuh kepada yang haram. Gitu. Karena yang haram ini tadi itu bisa menjadikan hati seseorang itu gelap dan akhirnya dia akan menjadi orang yang malas ibadah, dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya cuma di situ. Karena itu, Pak, kalau kita pengen anak kita berhasil, lebih-lebih kalau anaknya dipesantrenkan, pengen jadi ulama atau apa, kuncinya satu ini, beri bekal biaya untuk anak dari yang benar-benar halal, nih, itu biasanya pasti akan berhasil. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau diteliti kok jadi ulama-ulama, ternyata orang tuanya dulu itu orang yang kebanyakan tidak punya, tidak ahli bisnis, seadanya. Jadi dari hasil bertani, dari hasil jeripaya sendiri, tidak ahli bisnis. Kalau sekarang kan ngejar cepet ya, Pak. Wah, pengen bisnis cepet, pinjam uang dari sana dari sini. Nemen ngeri apa? Wong ban titil itu ngerinten. Akhirnya dia ngejar cepet, ngejar banyak. Akhirnya jatuh kepada yang riba dan seterusnya. Contoh bank itu, bank itu kalau sampai lihat di YouTube yang terkenal Gus Bahak itu kan beliau meriwayatkan ada 3 hukum, haram, halal, sama syubhat. Nah, ini berarti sesuatu yang nggak jelas halalnya. Kalau bisa ditinggal. Untuk aman, apalagi untuk bekal anak. Kalau sampean pengen berhasil, jangan pakai harta-harta yang seperti ini. Kalau pengen benar-benar anaknya berhasil,
harus benar-benar yang bersih. Kenapa? Karena apalagi pesantren itu ilmu agama ini sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dia juga dibiayai dari hasil yang betul-betul bersih. Nih, terlepas dari masalah hukum uang bank itu, nah namanya itu perdebatan yang nggak akan ada habisnya. Tapi kalau untuk kita pilih yang paling aman. Enek haram, enek halal, enek sing mengatakan subhat boleh. Kalau yang seperti ini tinggalkan semua. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu, cari yang benar-benar semua ulama mengatakan halal. Nah, ini yang kita pegang dan pasti akan berhasil. Ini kuncinya. Sampai-sampai ada orang itu, ada orang dulu itu ketika mondoknya anaknya itu nasihati sama anaknya. Zaman dulu itu mondok kan masak sendiri, Pak. Di pondok itu tidak ada sekarang kos itu dimasakkan terus dia tinggal makan, tidak ada. Zaman dulu masak sendiri, belanja sendiri, nanti masak bareng-bareng sama temennya. Ini ada orang soleh, dia ini pesan sama anak-anaknya, kamu nanti kalau mondok, kalau di pondok jangan ngambil garam walaupun 1 butir yang bukan hakmu. 1 butir aja jangan. Garam butir sepiro cilik. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, kalau nggak izin sama orangnya ya jadi kotor, bisa haram. Dan ini adalah kunci dari semua keberhasilan. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan, innakum lataghfuluna 'anil wara' wa huwa afdhalul ibadah. Sesungguhnya kalian wahai umatnya Nabi kebanyakan itu lalai, lupa dari warok. Warok itu menjaga dari yang haram, lebih-lebih kalau bisa yang subhat pun ditinggalkan. Kalian tuh lupa dari hal itu. Padahal wahwa afdhalul ibadah, berusaha mencari yang halal sungguh-sungguh, menjaga dari yang haram, ini adalah ibadah yang paling afdol. Ibadah paling afdol itu apa, Pak? Cari sesuatu yang betul-betul halal. Kalau ada ini hukumnya halal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tinggalkan yang seperti itu. Cari pekerjaan, cari modal, cari sesuatu yang semua ulama sepakat halal. Baru itu kita pegang, maka di situ habbah idza barakal maula tulaqil hubub, seperti 1 biji ketika benar-benar kita jaga kebersihannya, maka dia akan jadi biji-biji yang banyak, seperti 1 biji yang ditanam kemudian dia jadi pohon yang besar dan berbuah begitu banyaknya. Karena itu ada orang yang bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang keutamaan shaf awal. Shaf awal itu keutamaannya gimana wahai Imam? Ini orangnya ahli ibadah, semangat ibadahnya. Maka beliau jawabnya apa? Umdur kisrotakal lati ta'kul min aina ta'kuluha wa sholli fi shaffil akhir. Kamu tidak usah tanya shaf awal itu gimana keutamaannya. Yang pertama paling penting kamu lihat makananmu yang kamu makan itu dari mana. Kalau benar-benar dari sesuatu yang benar-benar halal, sudah sholat di mana aja, sudah mau di shaf terakhir tidak masalah. Kamu lebih utama daripada orang yang sholat di depan tapi makanan halal haram tidak diperdulikan. Lebih baik kalau kamu sudah menjaga benar-benar memilih yang benar-benar halal, kamu jaga benar-benar, maka kamu mau sholat di depan, di shaf kedua, shaf ketiga, bahkan di ujung paling belakang tidak masalah. Kamu sudah melakukan afdolul ibadah, ibadah yang paling utama, yakni menjaga sesuatu yang dari sesuatu yang haram. Dijaga, berusaha sekuat tenaga, jangan sampai sesuatu yang haram itu masuk kepada tubuh kita. Innal halala bayyinun, sesuatu yang halal jelas. Wa innal haram bayyinun, sesuatu yang haram jelas. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
Dan di antara keduanya ada yang syubhat, yang rancu tadi itu kebanyakan tidak diketahui oleh para manusia. Kurang berapa menit nih Isai? Berapa? 6 menit. Lima menit lagi, bunyi cekap mohon. Nah intinya di hadis ini halal haram, halal dan haram ini sesuatu yang sudah jelas kopi halal ya halal dan seterusnya. Kalau seperti orang Islam babi berarti haram, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui bahwasanya sesuatu yang haram kenapa dilarang? Satu, karena ada bahaya secara batin tadi itu bisa menggelapkan hati. Nomor dua, bisa berbahaya dalam secara zahir, bisa menjadikan tubuh kita itu akan terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Itu bisa. Sesuatu yang haram, satu, secara batin itu bisa menggelapkan hati. Nomor dua, secara zahir bisa menjadikan tubuh kita ini hilang barokahnya sehingga mudah terkena penyakit macam-macam gara-gara apa? Makanan yang masuk itu kurang bersih, kurang halal. Atau kadang syubhat tadi itu. Kebanyakan kita terus terang mawon nih. Kita ini di zaman akhir ini kebanyakan makanan yang masuk itu syubhat. Tidak jelas halalnya, kita belum tahu halal tenan apa enggak, kita tidak tahu. Kalau yang syubhat sih itu diampuni sama Allah, tapi yang intinya jangan sampai masuk pada sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.